jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema waspadai mereka karena bisa merebut suamimu. Waduh, siapa aja? Tadi udah dibahas kalau mantan itu bisa merebut suamimu juga, ipar juga bisa, teman juga bisa, teman sahabat, teman dari istri bisa. Kalau yang di lingkungan kerja bagaimana? Setelah yang satu ini nih, ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat mengenai parodi seorang suami yang berselingkuh di kantornya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Bune? Bune? Apa? Aku mangkat yo. Apa? Kok ora sarapan sik to? Ora, ono ning kantor. Hah? Ono ning kantor. Charger. Ora, ono ning kantor. Ono. Hmm. Lah aku kok ora disun? Hah? Ora, ono ning kantor. Awas kok ya. Waduh, ini parodi sih, tapi bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi nih sarapan ya. ada di kantor. Charger? Di kantor. Di kantor juga. Baik jamaah, mungkin tadi sebelum iklan jamaah bingung nih. Apa sih yang dia omongin sama Ustadz Maulana dan Ustadz Syam? Karena kita kadang suka delay, aku juga masih delay mengenai bahasa Ustadz Maulana sama Ustadz Syam ya. Baik, kita akan bahas benar gak sih bahwa rekan kerja itu di kantor itu merupakan salah satu orang yang dapat merebut sosok suami. Lalu bagaimana cara seorang istri agar dapat mengawasi suaminya di tempat kerja supaya gak kegoda. Kita lihat penjelasannya dari Ustadz Syam, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam alaihissalam sendirian di surga. Lalu diciptakanlah ibunda Hawa alaihissalam untuk menemani beliau. Untuk apa? Menjadi teman ngobrolnya, supaya sering bertemu, menjadi teman curhatnya, berbagi pengalaman. Nah sekarang seorang laki-laki diciptakan azwaj baginya, pasangan baginya sebagai tempat bertukar pikiran, kemudian berbagi pengalaman apapun itu. Maka ketika seorang suami sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkomunikasi di rumahnya, siapakah yang akan mendengarkan komunikasinya? Deng. Tidak lain dan tidak bukan, di awal tadi sudah kita bahas, ada mantannya. Waduh. Kemudian ada lagi iparnya sebagai maut, kata baginda Nabi SAW, sebagai racun, kata ulama-ulama kita. Kemudian ada lagi sahabatnya, istrinya. Kemudian yang terparah karena waktu yang lebih banyak dihabiskan di kantor, maka yang berpeluang besar adalah teman kerjanya. Aduh. Tidak menutup kemungkinan setan masuk di mana saja. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau baca Quran saja setan dapat menggoda, apalagi sedang berada di kantor. Orang mau baca Quran saja setan bisa masuk, apalagi di kantor, apalagi bukan yang namanya ibadah. Maka naudzubillahi min dzalik, ini membuka peluang syaitan untuk menggoda manusia. Sekarang pertanyaannya, terus gimana dong cara ngawasinnya? Masa istrinya ikut ke kantor? Masa istrinya menjadi penguntit gitu ya, stalker gitu ya. Maka yang disebutkan bahwasanya yang pertama, kita tidak bisa 24 jam mengawasi orang lain. Yang bisa mengawasinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sering dikatakan oleh guru-guru kami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kami hanya mengutip dari perkataan guru kami bahwasanya seorang suami itu dipuaskan matanya gitu. Dipuaskan matanya. Kenapa dipuaskan matanya? Karena ketika mereka keluar dan ke kantornya, orang yang bertemu dengannya di kantor itu semuanya pada dandan, pada make up, pada rapi gitu. Sedangkan istrinya di rumah pakai daster bau bawang gitu. Maka ini bukan kami yang menggurui, tapi mengutip dari perkataan guru-guru kami. Tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika seorang istri lebih cantik daripada wanita-wanita yang ditemui suami di kantor, maka insya Allah suami akan betah pulang untuk ke kantor. Yang kedua, maka dipuaskan sebagai teman bicaranya. Bagaimana mungkin suami merasa nyaman untuk ngobrol di kantor kalau orang yang di rumah ini lebih nyaman untuk diajak ngobrol. Makanya penting sekali dalam Islam itu skufu kan. Skufu itu biar nyambung ngobrolnya. Karena nyaman pasti seseorang itu ketika ngobrol nyambung. Dan salah satu yang paling nyambung untuk ngobrol adalah teman sekantor. Kenapa? Karena sama jabatan, sama pekerjaan, sama visi misi. Otomatis mereka sering ngobrol. Berarti komunikasi di rumah yang sangat penting untuk diperhatikan.
diperbaiki. Yang ketiga adalah put your trust kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepercayaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaganya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Sebelum suami keluar rumah bacakan hasantuk bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Atau kalau boleh bacakan ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Di situ ngomong gini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kalau aku mungkin bisa terlelap menjagamu, tapi Allah tidak pernah terlelap untuk Masya Allah. menjagamu. Itu dibacaan di ubun-ubun suaminya? Enggak? Terserah di mana. Kalau di ubun-ubun mungkin lebih romantis. Lebih gitu ya. romantis ya. Baik, sebenarnya kita percayakan pada Allah ya Ustaz. Percayakan ya, kepada sambil Allah karena kita mendoakan nggak mungkin 24/7 gitu, nggak bisa Masya selamanya Allah. bersama. Benar gitu. sekali. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama, ya. Mas Soni. Dan juga buat para suami, kalau jaga hati kita juga di tempat kerjanya. Karena ada anak dan istri yang menunggu dan mendoakan kita dari rumah. Masya Allah. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya sama Bunda Tuti. Silakan Kak Soni. Bunda, Iya. kalau misalnya sekarang kan banyak istilah pelakor ya, perebut Iya. laki orang ya. Iya. Kenapa sih sebenarnya mereka harus merebut laki orang, suami orang? Kan masih banyak laki-laki yang lebih single, bener nggak jamaah yang ada di rumah yang harus Iya. direbut gitu? Iya. Nah aku mohon penjelasannya Bunda Tuti, silakan. Aduh, baik Kak Soni. Terima kasih jamaah yang ada di rumah dimanapun berada. Subhanallah. Ini pertanyaannya sebetulnya sulit. Ya kenapa? Karena memang sekarang sedang fenomena. Ya ini udah akhir zaman. Kita tidak tahu mana lawan, mana kawan. Ya. Kadang-kadang kita sahabat sendiri yang sudah kita percayai bahkan tidak kita sangka. Ya kita sudah baik, kita sudah curhat, dia juga curhat kepada kita, dia sudah tahu kehidupan kita. Maka seorang pelakor ini bisa dilatar belakangi karena narsisme, itu penyakit narsis. Ingin tampil ya, ingin saya bisa juga gitu. Kemudian orang yang pelakor ini biasanya dilatar belakangi karena dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saya bisa, percaya diri karena saya menilai kalau saya berteman atau saya memilih yang masih single bisa jadi dia belum bisa menjanjikan kepada saya kemapanan atau finance karena kalau yang sudah bersuami itu sudah bisa dilihat tanggung jawabnya, dia memiliki pekerjaan, kemapanannya, bisa bikin nyaman. Ini kita kan tidak tahu namanya cinta itu tiba-tiba kadang tidak memiliki satu aturan atau memiliki ini harus seperti ini, harus tidak bisa begitu. Ya. Maka kita harus betul-betul menjadikan diri kita itu kuat iman kita. Dan bagi seorang pelakor di situ memang harus, maaf ya saya ngomongnya pelakor karena Kak Soni nanya pelakor ya. Dan itu memang istilah zaman sekarang juga iya, sih. bagaimana ya sebetulnya Bunda tuh berat gitu Iya. ya. Karena memang di satu sisi ada yang membahas tentang ini tuh Iya. ada senang atau satu sisi juga ada yang kebagian, saya juga tidak mau seperti ini. Iya. Tapi memang kalau misalkan seorang yang mencuri daripada suami orang semestinya dia tahu diri, Ya. punya hati nurani ya. Memang kalau keinginan kita ingin tercapai terus tidak akan pernah ada habis-habisnya. Betul. Dan kalau Allah sudah berikan kepada kita kebahagiaan tetapi di luar mengambil kasih sayang orang lain, ingat bahwa Allah itu juga akan memberikan balasan. Orang yang melakukan apapun akan ada balasannya. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Cuman kalau misalkan pelakor ini kan dia ingin mendapatkan kebahagiaan tapi dengan tidak punya rasa kepada yang lain. Karena apa? Ingin memiliki tujuan yang tercapai. Dia senang dengan tantangan biasanya Kak Soni. Jadi kalau kita ditantang biasanya dia lebih percaya diri. Jadi Oh merasa saya bisa, tertantang dia ya, saya kayak gitu bisa gitu. Karena apa? Dia juga punya modus. Bisa jadi saya punya target. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Kenapa? Bisa jadi karena pergaulan. Pergaulan yang bisa juga menjadikan dia punya teman. Maaf, mohon izin, dia temannya itu sama-sama pelakor. Bisa jadi dia mengikuti apa yang teman lakukan. Kalau dia bisa, kok dia nyaman ya? Kok dia bisa ya? Dicoba. Dia ngambil jalan singkat itu ya, jalan Itu pintas lingkungan itu yang ya. akan membentuk juga. Makanya ketika kita bergaul itu harus hati-hati. Ini agama yang harus menjadi pondasi. Ketika kita seburuk-buruknya kita sebagai perempuan, kalau kita punya hati nurani, Oke. kita kembalikan kepada Allah, kita kembalikan kepada ajaran agama Allah, mungkin kita akan ada rem, itu iman. Karena jangan sampai kita mengambil hak orang lain, apalagi menyakiti orang lain. Jelas semua juga kalau keinginan yang dicapai itu di dunia, tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau kitanya tawakal, kita mencari yang baik, ya tidak dengan cara yang tidak baik, kan ada agama yang akan menuntun kembali kepada Al-Quran. Sabar,
ya sabar. Jangan sampai kita ingin enak untuk diri sendiri, dirugikan orang lain. Lagian ngerebut orang lain emang nggak takut ketika kita udah berhasil ngerebut, takut direbut lagi nanti sama orang yang lainnya Iya. juga ya Bunda ya. Ya Iya, Kak Allah, Sony. jazakillah khair Bunda untuk Sama-sama, Kak penjelasannya. Sony. Baik jamaah yang ada di rumah, kalau kita mau merebut orang karena kemapanannya, kan kita harus juga mikir kalau misalnya laki-laki itu mapan karena doa istrinya kan. Kalau misalnya kita rebut belum tentu kita jadi mapan. Karena kan mencuri itu nggak berkah ya jamaah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan masuk ke segmen yang sangat ditunggu-tunggu jamaah yang ada di rumah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak buat yang setia dengan Islam Tinda. Terus tonton ya Islam Tinda, apalagi kali ini kita akan menjawab pertanyaan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di segmen Tanya Dong Ustadz. Karena Gimana Sasam? udah masuk Ustadz Oh, banyak, dan sudah Mika. dipilih oleh tim untuk Oh. menjawab pertanyaan yang sekiranya mungkin mewakili pertanyaan yang Iya. lainnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai nih Iya, Ustadz ya. iya, silakan. Pertanyaan pertama dari Iwan Kurniawan 2074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya qadarullah beberapa hari ini sedang sakit dan tidak ingin terlewat sholat. Untuk itu saya sholat dengan cara duduk di kursi. Mempraktekkan sebagaimana saya pernah lihat kebanyakan jamaah di masjid yang sholat duduk di kursi. Nah, bagaimana praktek sholat duduk di kursi yang benar sesuai sunnah? Mohon penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang salat itu tidak boleh ditinggal sama sekali. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau tidak bisa duduk baring. Kalau tidak bisa baring sebenarnya terlentang dulu ya. Kemudian serong gini, kiri, kanan, kiblat sana. Pada posisi duduk usahakan bukan karena maunya aja duduk, bukan. Karena memang tidak bisa berdiri sama sekali, barulah bisa duduk. Kalau bisa berdiri tapi dia malas-malas aja, enggak boleh. Lalu posisi ketika kita sholat, boleh dalam artian duduk, tapi posisi dadanya menghadap kiblat. Makanya kalau salat di pesawat, salat di mobil, sebaiknya nanti kalau sampai di darat atau sampai di tujuan sebaiknya mengganti semua salat yang di kendaraan. Karena posisi dada itu kadangkala tidak menghadap kiblat lagi. Jadi posisi dada ini harus menghadap kiblat. Jadi kalau berdiri kan gini. Allahu Akbar. Pada saat ruku agak serong sedikit, agak tunduk sedikit. Pada saat sujud turun sedikit. Itu aja sih. Jadi selebihnya sama. Untuk membedakan ruku Untuk dan membedakan sujud. antara ruku dan sujudnya. Oh, lebih turun lagi kalau sujud. Lebih turun. Ustadz ya. Karena Masya pada Allah. posisi duduk ya. Siap Ustadz. Ya. Tabe Ustadz, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, maaf Waalaikumsalam kalau warahmatullahi ini jauh dari pembahasan ceramahnya. Saya mau nanya, gimana caranya menjadi seorang anak yang berusaha menyatukan kedua orang tua? Saya sedih Ustadz melihat mama saya yang menjauh dan tidak mau menatap bapak saya. Begitu pula bapak saya sering ibaratnya ngatain mama. Masya Allah, na'udzubillah. Saya tolong Ustadz, maunya kedua orang tua saya itu menyatu. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini pertanyaannya bagaimana supaya orang tuanya bisa menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan hatiku dalam ketaatan dan agamamu ya Allah. Begitu pula kedua hati orang tuaku ya Allah. Maka minta sama Allah untuk memperbaiki hati kedua orang tua kita. Yang kedua adalah sebenarnya kita sebagai anak kadangkala kurang mengerti apa yang terjadi. Maka kita bisa untuk mendamaikan kedua orang tua kita dengan cara apa? Ayo beli hadiah misalnya. Beli hadiah terus kasih ke mama bilangnya dari papa. Beli hadiah kasih ke papa bilangnya dari mama gitu. Dan anak mana sih yang gak mau kedua orang tuanya harmonis atau apapun itu. Maka minta tolonglah kepada keduanya untuk saling berdamai. Kadang-kala mungkin gak mau menatap tuh karena cara untuk meredam konflik gitu. Jadi belum tentu tidak menatap itu untuk yang namanya saling marahan. Mungkin ada kesalahan atau kemarahan yang luar biasa yang bisa diredam dengan cara tidak menatap dulu. Daripada saling menatap tapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan talak atau perceraian, lebih baik untuk berdiam diri dulu. Karena dalam Al-Quran disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Saling berdiaman itu adalah
hal yang dibolehkan dalam Islam untuk memberikan nasihat kepada istri yang nusyuz. Jadi mungkin orang tua itu adalah dalam hal untuk meredam emosi mungkin diam dulu. Jadi kita sebagai anak jangan salah paham tapi boleh mendamaikan keduanya dengan cara yang pertama mendoakan, yang kedua saling mengirimkan hadiah. Boleh kok bohong-bohong dikit bilangnya dari mama padahal bukan gitu. Bilangnya dari papa padahal bukan. Itu adalah bohong yang diperbolehkan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mudah-mudahan keluarganya nonton, orang tuanya nonton. Aduh, Amma siap mas dikasih. Amma siap pasal. Lagi kasih. Amma siya ngiro makunray di alay lakain niya si Batoy. Ya Di naro Allah. kapanyawan na di nalo matinro manawan-awan ni. Dek, nah. Kasi na di nalo ganin na pigaw. Apalagi na kong kana no sa. Wih, iya nero. Iya, Iya nero. nero makasi dibahas lah dan aku Cina insyaallah na kung kawatung enja lo kote-kote jan Iya. asaba insyaallah kita akan bahas Napapura bagaimana matu ya, posisinya na iya. rekong kamakunray kasi di alay lakain. Takkala di takkala di ala ni lakay na. Subhanallah. Garo perasaan na bagaimana perasaan na ako di alay lakain na to eh. Dek betul Kak Ustaz. Semangat. Semangat mental Ustaz kalau membahas tentang pelakor tapi ya Allah jangan sekarang Ustaz. Biar semuanya nonton karena berhubung ini sudah nonton semuanya seluruh Indonesia kita harus pakai bahasa nasional Ustaz. Maka dari itu setelah yang satu ini kita akan bahas pakai bahasa Indonesia saja biar semua mengerti dan lengkap pembahasannya. Jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Agak ngaril on ahita ro hilo malalakay na to. Jangan.